Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam limpahan berkah kesehatan dan impian yang semakin tinggi ya. Hari ini kita bertemu kembali pada materi pagi hari ini kita akan fokus pada grammar dan grammar ini sendiri seringkali dipakai untuk menjadi dasar tes TOEFL, tes IELTS, TOEIC dan beberapa tes bahasa Inggris lainnya. Kapan hari kita sudah belajar public speaking, bukan hanya tentang bagaimana public speaking berbahasa asing, tapi menaklukkan berbagai macam bahasa untuk kemampuan berbicara secara kreatif dan lugas gitu ya. Nah, dalam materi grammar ini, sebelum kita masuk pada materi inti, langkah baiknya jika kita berdoa agar segala macam yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kelancaran, memberikan keteguhan hati, dan menjadi jalan yang terbaik di masa mendatang. Berdoa dengan keyakinan, kepercayaan, dan keteguhan hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Tanpa berlama-lama, saya akan menampilkan screen saya agar teman-teman bisa melihat materi apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Seperti biasa, materi yang saya sampaikan selalu memiliki tiga tahap. Tahap yang pertama adalah kita mempelajari materi secara keseluruhan. Nah, namun jika teman-teman ingin berdiskusi di sela-sela penyampaian materi saya, sangat saya persilahkan. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Maka saya punya prinsip dan semoga prinsip saya ini bisa tertular kepada teman-teman. Tugas para pembelajar adalah melakukan kesalahan. Sebab dengan kita melakukan kesalahan, kita akan tahu bagaimana mendapatkan sebuah kebenaran. Maka jangan sungkan apabila teman-teman ingin bertanya. Bahkan jika teman-teman salah ketika menuliskan grammar, menyampaikan grammar, itu tidak masalah. Adanya saya di sini bersama teman-teman adalah untuk mendiskusikan bagaimana mencapai titik kebenaran. Oke, dalam bab pertama inilah materi kita pada pagi hari ini. Menguasai tata bahasa dasar untuk TOEFL. Ya, sebenarnya meskipun ini untuk TOEFL, untuk IELTS pun bisa, untuk berbagai macam kebutuhan em, berbahasa Inggris lainnya juga bisa dipakai. Ya, mengapa tata bahasa penting untuk TOEFL ya? Kita perlu tahu. Pertama, tata bahasa atau bagian structure dan written expression secara spesifik menilai kemampuan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Ya, biasanya bagian structure dan written expression ini membuat teman-teman memilih ini kata yang mana yang mengekspresikan suatu struktur yang sesuai. Kadang kita akan dipertuntunkan untuk melihat konteks masa lalu, masa depan, dan masa kini. Kadang kita juga dipertemukan dengan konteks structure yang berkaitan dengan jamak atau tunggal. TOEFL sendiri merupakan standar bahasa Inggris di Amerika untuk menguji pemahaman struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Inggris Amerika yang baku. Nah, untuk mendapatkan rata-rata TOEFL itu jika teman-teman ini lulus beasiswa S2, S2 itu minimal 500. Kalau S3 nanti 550. Dan itu akan beda jika nilai skornya TOEFL ITP atau TOEIC ya nanti bisa disetarakan. Nah, cara untuk mendapatkan skor yang tinggi itu penguasaan tata bahasa yang baik sebagai pondasi utama untuk meraihnya ya. Karena tata bahasa pada kenyataannya dipakai dimanapun. Bahkan tes bahasa Indonesia UKBI pun pakai tata bahasa. Nah, skill satu yang perlu teman-teman perhatikan, semoga ini terlihat ya. Subjek dan kata kerja yang tepat. Setiap kalimat lengkap membutuhkan subjek pelaku atau kata kerja yang berbentuk tindakan. Ini adalah aturan dasar yang tak bisa ditawar. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat transitif atau kalimat intransitif. Syarat sebuah kalimat itu selalu keberadaan subjek dan predikat atau dalam bahasa Inggris subject and verb. Contoh benar dan salah ya. Kita lihat di sini ya. Went to the store yesterday. Siapa yang pergi? Maka kita bisa pakai she went to the store yesterday. Nah, mengapa she? Karena ini mempertanyakan siapa. Kita bisa menunjuk dengan kata ganti orang. Kita boleh pakai nama ya. Misalkan Andy went to the store yesterday. Yang penting ini kata went.
Mengapa kata when? Saya akan kasih coret-coret ya. Mengapa kata when ini penting? Sebab ada kata yesterday. Yesterday itu kemarin, berarti sudah lampau. Merupakan jenis past tense. Maka harus menggunakan verb to. Ya. Nah, kemudian ada the student is studying hard. Lihat ini ya, studying hard. The student, terus kita lihat di sini ada S ya. S itu berarti bentuk jamak. Kalau bentuk jamak, apakah kemudian to be-nya pakai is? Tentu bukan ya. To be-nya harus pakai to be yang jamak. Di sini yang benar contohnya adalah are. Nah, kesalahan jika kalimat yang pertama itu kesalahannya pada ketidakberadaan pronoun, penyebutan nama kata ganti. Sementara yang kedua itu kesalahan dalam penulisan to be. Kesalahan umum ini adalah kalimat tanpa subjek atau kata kerja, subjek dan kata kerja tidak sesuai jumlahnya, singular atau plural. Kemudian ada ketidaksesuaian antara bentuk kata kerja dengan waktunya. Oke. Kira-kira di sini apakah sudah paham? Oke. Terima kasih sudah beraktif dan berbicara dan menyatakan jika paham atau tidak. Sebab itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa melanjutkan materi berikutnya atau enggak ya. Oke, karena semuanya sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya. Skill yang kedua dalam grammar atau ini berkaitan dengan objek preposisi, bukan hanya tentang subjek kalimatnya. Preposisi atau kata depan seperti in, at, on, by, with, and for itu memiliki fungsi yang berbeda. Objek preposisi, kata benda atau pronoun yang mengikuti preposisi, itu biasanya ini nanti akan berkaitan dengan ini ya. Kemudian bukan hanya subjek, kadang ada objek preposisi tidak bisa menjadi subjek kalimat. Kecuali nanti kita ubah menjadi passive voice ya. Contoh analisisnya di bawah kita lihat. With his friends, Tom found the movie theater. Friends, objek preposisinya ber- berkaitan dengan with. Nah, mengapa berkaitan dengan with? Karena pada dasarnya ini dia sedang friend. Ini kan pertama ya kita lihat ya, with his friend. Tom tidak sendirian ya. Tom bersama dengan teman-temannya. Makanya dengan pakai with. Kalau at his friend, at itu tempat ya. Atau bisa jadi waktu. Kalau in his friend, kecuali kita ganti in his friend's house, Tom found the movie theater. Ini orang kaya ya. Nah, in itu berarti di dalam sebuah rumah ya. Kalau on, kita bayangkan on. On his friend's house, Tom found the movie theater. Dia punya teman yang ternyata kaya di atas rumahnya ada movie theater. Itu bisa secara tata bahasa, namun hal ini tentu harus dipikirkan pula secara logika ya. Apakah memang ada benar orang yang punya rumah di atasnya punya movie theater? Kayak kayak gitu ya kira-kira. Nah, apakah sampai sini paham? Oke. Karena teman-teman paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada kata benda, nouns, dan kata ganti atau pronouns. Kata benda merujuk pada orang, tempat, benda, atau ide. Bisa tunggal atau jamak. Contoh, book, city, happiness, students, teacher. Nah, adanya S atau ES itu menunjukkan dia jamak. Kalau tidak ada jamak, misalnya book berarti cuma satu ya. City cuma satu. Teacher without S, so dia hanya tunggal ya. Singular. Kemudian kalau kata pronouns atau kata ganti, menggantikan kata benda untuk menghindari pengulangan. Harus sesuai dengan gender atau dan jumlahnya. Kasus yang sering muncul, misalkan, Sally go to the market. So, kalimat setelahnya, the after sentence harus sesuai. Karena Sally itu perempuan, maka kita harus bisa berkata, she then found some fishes or squids in the market. Maybe seperti itu ya, karena di pasar dia menemukan ikan-ikan atau em, apa namanya? Squid Squidward ya, apa ya?
gurita atau cumi-cumi ya di pasar gitu ya. Kalau kita bicara misalkan you and me go to the school today. You and me itu bisa diganti dengan we. We have a good lesson about English and we are very happy about that. Nah, karena we itu kan kita ya atau kami. Berarti kamu dan saya itu kami. Kalau kita menyebut jamak untuk orang selain diri kita, misalkan friends. My friends go to the school today with their new bag. Nah, they found it very perfect when they find it and buy it in the Shopee. Nah, gitu ya misalkan. Kata they mengganti my friends. Kenapa my friends diganti dengan they? Because itu jamak ya my friends ya, bukan satu, bukan singular friends, ada s-nya. Kemudian nanti tadi ada saya sempat menyebut kata pemilikan ya. My friends, mereka mereka punya tas yang baru. They have their bags, their school bags or anything. Their itu untuk mereka, kepemilikan mereka. Kalau punya kita itu mine. Punya saya mine, punya kamu itu yours atau kalau punyanya dia laki-laki his, punya dia perempuan itu her. Kalau misalkan it itu bisa pakai its ya, karena it itu biasanya untuk misal benda-benda yang tidak melulu memiliki apa ya, sebuah identifikasi gender. Misalkan in the laptop we can found some application. It's belong to the system of the laptop. Nah, its-nya itu merujuk pada laptop dan sistemnya laptop gitu ya. Atau juga aplikasi-aplikasi yang berada dalam laptop. Oke, kita ini ada contoh di bawahnya ya. Perhatikan, the book on the table is mine. They are very happy to see us. Us itu kita ya. Kita sebagai objek, they itu mereka sebagai subjek. Book di sini sebagai noun. Eh, kepemilikannya untuk saya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya ya. Skill keempat yaitu kata kerja nyata, verbs, dan bentuknya ya. Kata kerja menunjukkan aksi atau keadaan. Memahami berbagai bentuk sangat penting untuk TOEFL. Present, sekarang ya. She studies English every day. Atau sesuatu yang sudah terjadwal terus-menerus, maka itu juga disebut present ya. When ada past, she studied English yesterday. We have to use verb to in past tense. And then we have present perfect. She has studied English for 2 years. For since just we have to use present perfect. Kita masih punya lagi ya beberapa kata kerja. Misal um, ini masih present future. She will studies English every day. Gitu ya. Itu kalau pakai nanti masih banyak lagi. Kita nanti prinsipnya kita belajar sambil berperang ya. Nanti kita akan ada latihan soal sambil kita bahas soalnya, sambil teman-teman akan memperhatikan, oh penggunaan setiap jenis jenis tenses itu akan menggunakan grammar yang berbeda. Oke, selanjutnya skill kelima adalah kata sifat dan keterangan. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Kadang-kadang bisa banyak hal yang membuat kita tertipu dalam soal-soal TOEFL atau IELTS kalau bersifat kata sifat dan keterangan. Ada adjectives atau kata sifat yang menjelaskan kata benda atau kata ganti, biasanya diletakkan sebelum kata benda. Biasanya, ada kata biasanya ya, berarti tidak selalu. Contoh, a beautiful flower, the tall building, an interesting book. Lalu yang selanjutnya ada adverbs, yaitu keterangan, menjelaskan kata kerja, kata sifat atau adverb lain. Sering berakhiran dengan li. He speaks quickly, she is very happy, they run fast. Nah, bahasa Inggris itu punya banyak sekali anomali ya. Makanya di sini sering disebut sering berakhiran, bukan berarti selalu ya. Fast itu artinya dengan cepat di sini dalam dalam tenses ini. Namun bukan berarti fast harus dulu fastly, no.
It will be false if you write like that. Perbedaan penting ya. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox. Nah, berarti ini artinya adalah rubah coklat yang cepat. Ya. Si 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 rubah coklat cepat dah. Berarti rubah rubah coklat ini punya sifat cepat. Four jumps over the lazy dog. Berbeda dengan the fox jumps quickly. Dalam kalimat setelahnya ini pakai adverb. Rubah tersebut ya melompat dengan cepat, bukan si rubah cepat. Tapi yang pertama tadi si rubah cepat, yang kedua rubah melompat dengan cepat. Eh, gimana? Paham? Gampang kan ya? Kita coba latihan sedikit nih. Ada sebuah soal di interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Ada titik-titik interviews blank. Di sini ada kata conducted, conducting, to conduct, conducts, conducted, conducting, to conduct, conducts. The interviews. Kira-kira. Lalu di sini ada to be were carried live by the station. Lalu ada kata live. Kalau live itu kira-kira langsung atau tidak langsung atau ini kita pakai present atau kita pakai apa? Ayo, ah, yang paling cepat jawab. Oke. Eh, Banyak yang menjawab dengan pilihan C. Kita lihat ya. Ternyata jawabannya adalah conducted. Karena by radio broadcasters were. Di sini ada kata were ya. Bentar, saya akan kasih anotasi. Sorry. Kita lihat ada kata were. 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 Berarti ini sudah lampau. Maka yang benar adalah conducted sebagai bentuk past tense. Lalu coba pertanyaan kedua. Blah 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 took his seat in the airplane in the last possible moment before take off. Oh, ini sangat mudah. Cepat-cepat. Satu, dua, tiga. Bah. Oke. Banyak yang menjawab dengan pilihan A. Benar ya. Yang benar adalah pilihan A. He. He took his. Jelas ya. Di sini ada his, maka sudah dipastikan di depannya adalah pronoun berubah subjek he. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita bisa lanjut kepada bagaimana materi ini akan mengarahkan kita ya. Nah, kita masuk tips and tips dulu ya. Kalian memang perlu latihan rutin setiap hari, banyak membaca. Jangan sungkan untuk menggunakan kamus. Kita punya Oxford Online. Kita punya banyak hal dengan sistem online sekarang. Kadang dalam berlatih kita perlu mencontek kamus. Jangan malu untuk tidak mampu gitu ya. Karena dengan kemauan dan untuk mengakui ketidakmampuan, kita akan mampu untuk berusaha lebih keras. Dan selalu perhatikan konteks. Adanya to be tertentu, kondisi to be-nya itu past tense atau enggak. Terus apakah itu melupakan suatu yang sudah lama atau yang akan terjadi, maka itu akan mempengaruhi tenses yang akan kita pakai. Dan jika berkaitan dengan soal-soal, setiap soal yang sifatnya structure itu pasti ada kata kuncinya di situ, entah itu to be-nya, kata kerjanya yang dipakai, atau kondisinya lampau tidak lampau, ada kata tambahan semacam just, since, by. Kalau gitu berarti kan perfect tense gitu ya. Kesimpulannya, dengan pondasi yang kuat kita akan mendapatkan skor yang tinggi. Selalu pahami struktur kalimat dasar dengan baik dan selalu berlatih setiap hari. Dengan begitu kita akan memahami fungsi kata sesuai dengan statusnya, dia apakah noun, pronoun, verb, adjective, and adverb dalam setiap kalimat. Latihan itu penting ya. Kita karena bisa pakai aplikasi Duolingo itu menyenangkan ya latihan di sana sembari saya juga akan memberikan modul dan soal-soal setiap hari.
Ingat, tata bahasa yang kuat bukan hanya untuk TOEFL, tetapi juga untuk komunikasi bahasa Inggris yang efektif seumur hidup. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, jika saya rasa pinter-pinter ya, bahkan nggak ada yang tanya. Karena nggak ada yang tanya, saya rasa berarti teman-teman sanggup. Kita coba habis ini latihan soal sambil kita bahas pelan-pelan ya. Kira-kira itu penyampaian materi pada pagi hari ini. Mari kita menuju rehat sejenak sekitar 10 menit sambil teman-teman belajar. Habis itu kita latihan soal dan pembahasannya tentu saja. Oke, sampai jumpa pada menit berikutnya.